Kenalkan, dia adalah Denchai. ผมชื่อเด่นชัย Seorang pria biasa yang tidak pandai merawat diri, pendiam, pemalu dan kurang pergaulan. Ia bekerja di departemen IT di sebuah perusahaan selama bertahun-tahun. งานฝ่าย IT Tapi ที่นี่ sekuritinya มาตั้งหลายปี bahkan tidak mengingatnya. นะครับ แต่พี่ยามยังจำผมไม่ได้เลย Begitu juga karyawan yang bekerja di sana, tidak ada yang mengingat namanya. ลงโปรแกรมเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะพี่เดียว ผมอะ Parahnya lagi, di setiap hari ulang tahunnya, hanya satu orang yang mengingatnya, itu pun operator. คนที่จำได้ก็มีอยู่แค่คนเดียว Miris emang, tapi ya begitulah faktanya jadi pria introvert kurang pergaulan. จะเรียกว่าคน Tapi, ก็คงไม่ถูก ada ได้ satu saat di mana ia bisa dikenal. Yaitu saat mereka เวลาเดียวที่ผม membutuhkan จำก็คือ bantuan. พี่ช่วยดูคอมเมนต์หน่อยดิ เน็ตกากอีกแล้วอ่ะ ทำไมมันขึ้นฟอนต์ต่างดาวอะพี่ คอมมันติดไวรัสอีกแล้วอ่ะ Hanya ada satu yang ia anggap teman baik, yaitu sebuah komputer di rumahnya. มันเป็นเพื่อนที่ดี Karena menurutnya, ia bisa memerintahnya untuk mencetak, ได้อย่าง menyimpan, dan jika ia membuat kesalahan, ia bisa membatalkannya. คอนโทรล S ก็เซฟ ถ้าทำอะไรผิดไป ก็แค่กดคอนโทรล Z Suatu ketika, seorang perempuan cantik yang sangat mirip Natasha Wilona, membutuhkan bantuannya. Ia adalah Nui. Di situ Nui mengatakan bahwa dirinya bisa terlambat rapat karena saking susahnya mencari tempat parkir sampai harus berkeliling selama 1 jam, ditambah lagi printernya rusak. Setelah diperiksa, Den mengatakan bahwa printernya tidak rusak, hanya saja terhubung ke printer utama yang ada di lantai 19. Nui berterima kasih karena Den telah membantunya. ขอบคุณมากนะคะพี่เด่นชัย Den pun merasa senang, ia merasa dianggap karena untuk pertama kalinya ada karyawan yang menyebutkan namanya. ในที่สุด ก็มีคนหนึ่งที่มองเห็นผม Sejak hari itu, Den menjadi penggemar nomor 1 Nui, dan selalu memantau kegiatan Nui selama di kantor. ตั้งแต่นั้น Sampai มา Den tahu semuanya, hafal semua kegiatan Nui selama di kantor sebelum Nui bekerja, game kesukaannya, mainan koleksinya, takaran kopi yang selalu diseduh Nui, musik yang disukainya, dan makanan kesukaannya. Sampai Den tahu kalau Nui ingin sekali pergi ke festival salju yang ada di ใส่ Jepang. มันก็เกิดไม่ทันอ่ะไอ้บ้า เธอฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เธอจะต้องไปดูเทศกาลหิมะให้ได้ Beberapa waktu berlalu, Den melihat Nui diajak keluar oleh presiden perusahaan yang bernama Top. เดี๋ยวผมต้องไปคุยงานกับเมเดียนซิ่งนอกอะไปกับผมนะ Ternyata Nui dibawa ke parkiran dan Top memberinya bunga. Melihat hal itu, Den hanya bisa terdiam dengan perasaannya yang hancur. Malam harinya, Den diminta untuk memperbaiki laptop milik Top yang bermasalah. ฝากดูคอมคุณท็อปไปดิ แผ่นมันค้างในเครื่องว่ะ ต้องรีบกลับ Tanpa sepengetahuan Top, Den membuka galeri dan melihat foto-foto pribadi Top, dan ternyata, Top sudah berkeluarga dan memiliki เขาบอก seorang คนอื่น anak. ว่าไม่ได้รักกันแล้ว Beberapa tahun kemudian, Top dan semua karyawan perusahaan termasuk Den, sedang merayakan sebuah pesta kostum. Den menggunakan kostum yang mirip sekali dengan dinding agar dirinya ว่า tak เขาจะอยาก terlihat. ให้ Tiba-tiba Nui lewat dan merapikan kostumnya, hingga bagian perutnya terlihat dan tanpa sengaja, Den melihat tanda lahir Nui. Nui tidak sadar kalau ada Den di situ. Tak lama kemudian, Top mengumumkan kalau Dharma Wisata tahun ini akan diadakan di Hokkaido, Jepang. Mendengar hal itu, semua karyawan merasa senang termasuk Nui. Karena Nui sangat ingin sekali pergi ke festival salju di Jepang. ก็เห็นบางคนบอกว่าอยากไปเที่ยวเทศกาลหิมะนะ Singkat cerita, mereka tiba di Jepang. รูปเนี่ยก็จะพูดว่าทาราบาคานี่ชูนิ้วเนี่ยนะครับ 2 นิ้วนะฮะ 1 2 3ทาราบาคานี่ Seperti biasa, Den selalu memantau kegiatan Nui. Den melihat Top dan Nui yang sedang mencari mainan koleksi Nui yang belum lengkap. Nui terlihat begitu sangat bahagia ketika bersama Top. Hingga suatu ketika, Nui mengajak Top untuk melihat sebuah kotak musik, namun Top menolaknya karena terlalu banyak karyawan di sana. พวกออฟฟิศเต็มเลย Melihat Nui yang terlihat kesal, Top mencoba merayunya dan mengatakan bahwa Top akan menikahinya dan menceraikan istrinya. แต่งงานกับพี่นะ
ตรงนี้มันหายไปได้ Mendengar hal itu, Nui pun langsung meleleh dan tersipu malu. Sementara itu, Den hanya bisa diam sambil memperhatikannya dari jauh. เวทมนต์ครั้งเนี้ย Beberapa saat kemudian, Den sedang bersama seorang teman di depan sebuah lonceng. Temannya mengatakan, siapa saja yang membunyikannya, bisa berdoa untuk cinta. Dengan penuh keyakinan, Den pun mencobanya dan meminta cinta hanya 1 hari saja. Waktu berlalu, Den kini berada di dalam lift di sebuah hotel, dan bertujuan untuk turun ke bawah. Tak lama kemudian, Nui datang untuk menaiki lift yang sama. Namun, setelah melihat Den, Nui mengatakan bahwa ada barangnya yang ketinggalan dan meminta Den untuk pergi lebih โทษ dulu. ทีพี่ลืมของที่ห้องอ่ะ พี่เราไปก่อนเลยก็ได้ค่ะ Setibanya di bawah, tiba-tiba istri Top yang bernama Chu datang tanpa sepengetahuan Top. Sementara Nui, melihat hal itu hanya bisa diam dengan perasaan yang sedih. Waktu makan pun tiba, Den melihat sekeliling namun tidak melihat Nui, dan hanya melihat teman-teman Nui yang malah duduk satu meja dengan Top dan istrinya. Tak lama kemudian, Nui datang, melihat hal itu, demi menjaga perasaan Nui, Dan segera bergegas duduk di sebuah kursi kosong yang ada di sebelah teman Nui agar Nui tidak bisa duduk di sana. Di tengah percakapannya, Chu mengatakan bahwa dirinya baru saja hamil anak kedua, dan akan pergi ke Tokyo menghabiskan waktu lebih lama dengan Top. Mendengar hal itu, Nui hanya bisa menangis sambil pergi. Den pun berinisiatif mengikuti Nui tanpa sepengetahuan Nui. Ternyata Nui pergi ke sebuah tempat untuk melampiaskan kesedihannya. Di tempat itu, Nui ditelepon oleh Top. Dengan berat hati, Nui pun merelakan Top untuk pergi dengan istrinya dan membatalkan rencana mereka berdua. Singkat cerita, rombongan pun berangkat. Namun, Den tidak melihat Nui di sana. Ternyata, Nui memilih untuk tetap tinggal di hotel. Nui sedang duduk di sebuah kursi dan memandang sebuah kertas yang berjudul Pangeran dan Wanita Kalkun Sedang Wisata, di mana kertas itu berisi tempat-tempat yang akan Nui kunjungi bersama Top selama mereka berada di Jepang. Mengetahui hal itu, Den pun memutuskan tetap di hotel dan berharap bisa menemani Nui. Beberapa saat kemudian, Nui pergi ke tempat bermain ski. Tanpa diduga, ternyata Nui bertujuan untuk mengakhiri hidupnya. Den pun panik dan mencoba untuk menyelamatkannya. Namun berusaha sekeras apapun, Den tidak bisa menolongnya karena Den sendiri tidak tahu caranya bermain ski dan malah menyebabkan ia terjatuh dan kacamatanya patah. Den pun memutuskan untuk menghubungi petugas keamanan setempat dan segera mencari Nui. Setelah bersusah payah mencari, akhirnya Nui ditemukan. Namun sayang, Nui dalam keadaan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Nui pun bangun, namun Nui tidak bisa mengingat apa yang terjadi di hari itu, termasuk tidak mengenal Den. Dokter menjelaskan bahwa Nui mengalami transient global amnesia atau bisa dibilang, lupa ingatan sementara. Tapi, yang ia lupa hanya ingatan jangka pendeknya saja yang terjadi akhir-akhir ini. Sedangkan ingatan jangka panjangnya masih ada. Penyebab pastinya tidak diketahui, namun salah satu faktornya adalah kedinginan. Dokter menambahkan, bahwa kita tidak perlu melakukan apapun karena besok setelah Nui bangun tidur, ia akan ingat lagi semuanya, kecuali apa yang terjadi hari ini dimulai saat ia terjatuh hingga tertidur nanti. Den mencoba menunjukkan sebuah foto yang di dalamnya terdapat semua orang yang pergi ke Jepang bersamanya. Namun, Nui tetap tidak mengingatnya. Nui pun bertanya, jika begitu yang lainnya kemana? Dan kenapa ia bisa berduaan bersama Den? Di sini Den mulai berbohong dengan mengatakan bahwa yang lainnya telah pulang. Sedangkan mereka memperpanjang perjalanan wisatanya, Den mengaku kalau ia adalah pacarnya yang bernama Top. Mendengar hal itu, Nui pun kaget karena melihat penampilan Den yang kurang meyakinkan. Untuk meyakinkan dirinya, Nui pun mencoba menelepon ibunya dengan menanyakan siapa nama pacarnya dan ciri-cirinya.
Ibunya mengatakan bahwa nama pacarnya adalah Top, sedangkan ciri-cirinya tidak tahu karena Nui belum pernah mengajaknya ke rumah atau sekedar menunjukkan fotonya. Nui kekeh seakan tidak percaya kalau Den adalah pacarnya. Namun, Den berusaha meyakinkan dengan mengatakan kalau Nui memiliki tanda lahir di perutnya. Nui pun kaget, dan bertanya bagaimana kau tahu? Apakah kita pernah tidur bersama? Dengan percaya diri Den pun menjawab, tentu saja. Beberapa saat kemudian, Den mengajak Nui jalan-jalan dan menunjukkan sebuah kertas milik Nui yang berisi susunan tempat wisata mereka. Nui menolak untuk pergi ke tempat yang ada di kertas itu, namun, Den terus merayunya hingga akhirnya Nui mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan Den. Nui mengatakan aku ingin ke hotel, jadi kita berpisah saja, sudah cukup bagiku kehilangan ingatan ditambah lagi harus bersama pria sepertimu sebagai pacarku. Mendengar hal itu, Den merasa tersinggung dan pergi dengan menerobos lampu merah hingga hampir tertabrak sebuah mobil. Tapi, tak lama kemudian ternyata Den balik lagi dan mengajak Nui pergi ke sebuah kedai sushi. Setibanya di sana, mereka makan bersama dan akhirnya hati Nui sedikit luluh setelah melihat kejadian tadi. Ya, Nui akhirnya mau pergi ke tempat yang ada di kertas yang ia rencanakan. Nui mengatakan kalau pergi ke sana lebih baik dibanding harus diam di hotel. Mendengar hal itu, Den pun seneng dong. Seneng lah masa enggak. Hingga mereka tiba di suatu tempat, Nui bertanya bagaimana caranya Den bisa membuat Nui menyukainya. Den pun menjelaskannya dengan detail. Dimulai saat tanggal 17 Februari tahun 2013, Nui memintanya untuk memperbaiki printernya. Sejak pertemuan itu, Den mulai mengagumi Nui. Den sengaja datang lebih pagi untuk menyediakan tempat parkir untuk Nui. Den tahu Nui menyukai game sawah hingga Den meretas game sawah Nui untuk membantu menyelesaikannya, menambahkan musik kesukaannya, hingga merapihkan tempat kerjanya sebelum Den pulang. Semua itu Den lakukan tanpa sepengetahuan Nui. Mendengar hal itu, hati Nui akhirnya mulai mengagumi Den. Beberapa saat kemudian, HP Den berbunyi dan ada sebuah pesan. Ternyata pesan itu berisi ucapan selamat ulang tahun untuk Den dari operator. Melihat pesan itu, Nui pun jadi tahu kalau hari itu hari ulang tahun Den. Di situ Nui pun bercerita kalau dirinya sekarang berusia 28 tahun dan ingin menikah sebelum 30 tahun. Beberapa waktu berlalu, tempat demi tempat mereka kunjungi. Hingga mereka tiba di sebuah stasiun kereta. Namun sayang, kereta tidak bisa berangkat dikarenakan badai salju yang berbahaya. Terpaksa mereka harus tertahan di sana sementara. Sembari menunggu badai reda, tiba-tiba Nui datang membawa sebuah lilin dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Den. Den pun merasa senang dan berdoa semoga badainya cepat reda. Setelah itu, Nui meminta Den untuk merayunya dengan setulus hati. Lalu Den mencoba merayunya dan mengatakan, aku tahu pria pecundang sepertiku, hanya dengan melihatmu saja sudah salah. Tapi aku sangat menyukaimu, kamu tahu. Meski banyak yang meninggal, tapi kenapa banyak orang yang mendaki Gunung Everest? Awalnya aku juga tidak tahu, tapi setelah melihatmu aku jadi mengerti. Ternyata, itulah cinta, saat kita jatuh cinta, kita tidak membutuhkan alasan apapun. Dan terkadang, cinta membuat kita melakukan hal yang tidak rasional. Den mengatakan kalau Nui ibarat Gunung Everest bagi Den. Beberapa saat kemudian badai pun reda, mereka pun melanjutkan ke tempat selanjutnya, hingga tiba di sebuah tempat permainan. Berkat bantuan Den, Nui akhirnya mendapatkan koleksi mainan yang belum ia miliki. Momen demi momen mereka lalui. Hingga akhirnya mereka tiba di puncak acara yaitu Festival Salju. Setelah dari situ, mereka pun bergegas pulang ke hotel. Tapi, sebelum ke hotel mereka singgah ke sebuah gereja dan mengadakan acara nikah-nikahan menggunakan cincin dari sebungkus ciki yang Den beli.
Setibanya di hotel, hubungan mereka semakin mesra hingga Nui meminta Den untuk mencium dan mengajak Den adu mekanik. Namun Den menolaknya. Tidak menyangka kebohongannya bisa sampai sejauh ini, akhirnya Den pun jujur pada Nui dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah tidur bersama dan ia bukanlah top pacar Nui yang sebenarnya. Den mengakui bahwa mereka hanya rekan sekantor dan Den hanya seorang penggemar rahasianya. Mengetahui hal itu, sontak Nui pun kaget dan marah melempar tas Den keluar jendela dan langsung meminta Den untuk pergi. Seketika Nui langsung mencari tahu Top dan langsung menelponnya. Namun saat ditelepon, Top ternyata sedang bersama istri dan anaknya. Nui akhirnya menyadari sesuatu dan pergi mencari Den untuk menanyakannya. Di sisi lain, Den sedang membersihkan tas dan mencari mainan koleksi Nui yang belum ia miliki yang ternyata hilang akibat tadi Nui melemparkan tasnya dari kamar. Nui pun bertanya apakah Nui simpanan Top. Apakah Nui tahu Top sudah berkeluarga? Den pun memberitahu semuanya bahwa Nui adalah pelakor dan Nui tahu kalau Top sudah berkeluarga. Den juga mengatakan pada saat Nui terjatuh, bukan sebuah kecelakaan melainkan upaya bunuh diri karena sakit hati oleh Top. Mendengar hal itu, Nui pun merasa marah campur kecewa pada dirinya sendiri. Den pun mencoba menenangkan Nui dengan mengatakan kalau yang dilakukannya itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Den hari ini. Beberapa saat kemudian Nui pun luluh kembali, kemudian Den memberikan sebuah mainan koleksi Nui yang belum Nui miliki dan meminta Nui untuk menyimpannya, karena besok setelah sadar dan mengetahuinya, Nui akan senang sekali. Setelah itu, Nui memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Top lewat sebuah pesan. Namun Den mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya karena besok Nui akan lupa semuanya tentang hari ini. Nui pun meminta Den untuk mendatanginya besok dan menjelaskan semuanya. Hingga Nui membuat sebuah video di HP-nya untuk mengingatkannya besok, dengan mengatakan bahwa hari ini ia hilang ingatan, ia dan Den pernah bersama dan Den adalah laki-laki yang mencintainya lebih dari apapun. วันนี้วันที่ 11 กุมภาพันธ์นะเว้ย แกเป็นโรคความจำเสื่อมบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะ วันนี้ แกได้เจอคนที่รักแกที่สุดแล้ว ถ้าผู้ชายคนนี้เข้ามาหาแก แกต้องให้โอกาสเขาด้วย Namun Den mengatakan bahwa semuanya percuma saja, Nui tidak akan mengingatnya. Dulu Den juga pernah menyatakan perasaannya, namun Nui malah ilfil dan pergi. Hingga saat bertemu di lift pun, Nui pura-pura ketinggalan barang untuk menghindari Den. Meski begitu, tapi Nui kekeh meminta Den untuk datang besok dan menjelaskan semuanya. Walaupun berat Den pun mengiyakan permintaan Nui tersebut. Beberapa saat kemudian Nui pun akhirnya tertidur. Pagi pun tiba, dan benar saja ingatan Nui telah pulih dan Nui tidak ingat sama sekali apa yang telah terjadi kemarin. Singkat cerita setibanya di Thailand, Nui menemukan kertas perjalanan wisatanya yang ternyata telah Nui kunjungi, dan sebuah mainan koleksinya yang belum ia miliki. Nui pun bingung karena ia merasa belum mendapatkan mainan itu, dan tidak pernah melakukan semua wisatanya. Beberapa saat kemudian Nui diminta temannya untuk menyimpan semua foto selama di Jepang di USB milik Nui. Tapi Nui membutuhkan kabel USB untuk bisa menyimpannya. Nui pun pergi ke ruangan Den untuk meminjam kabel USB. Namun, ternyata Den telah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Saat Nui sedang melihat foto-fotonya yang sedang berada di Jepang, tiba-tiba muncul sebuah video yang memperlihatkan Nui sedang berada di festival salju. Nui pun tambah bingung padahal ia merasa tidak pernah pergi ke sana. Tak lama kemudian, Top datang menghampiri Nui dan mengatakan kalau tahun depan Top akan mengajak Nui lagi ke Jepang untuk melihat festival salju, karena sepengetahuan Top, Nui belum pernah ke sana. Mendengar Top bilang begitu, Nui pun menyadari kalau ternyata bukan Top yang memberinya koleksi mainan dan bukan Top juga yang bersamanya di festival salju.
Merasa kecewa, Nui pun langsung pergi. นุ้ยเป็นไรอ่ะ นุ้ย ผมควรจะปล่อยให้นุ้ยลืมทุกอย่าง Di akhir ไป cerita, kita diperlihatkan dengan Den yang ternyata telah menghapus video Nui yang dibuat untuk mengingatkannya setelah ingatannya pulih. Selesai. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, jika Tuhan tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Terima kasih.